Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kurnia Aris. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berbincang-bincang masih masalah hukum pastinya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berbicara sesuatu yang jarang dijadikan topik atau pembahasan terkait dengan masalah hukum pastinya. Nah, sebelum kita roasting semua ini, mohon kepada kawan-kawan semua untuk bisa mensubscribe, like, share, and comment channel kami. Nah, kita berbicara sesuatu yang sangat menarik yang kita sampaikan tadi, namun masih sangat kurang rasanya untuk dibicarakan. Nah, yaitu topik kita terkait dengan masalah gadai. Nah, gadai benda tidak bergerak pastinya. Nah, berbicara tentang gadai, nah, kita awali gadai itu adalah satu perbuatan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, pihaknya siapa, berapa, ya tergantung dengan apa yang mau digadaikan. Nah, kalau misalkan gadai waris, tergantung warisnya berapa orang. Nah, misalkan 5 orang, ya berarti yang bertindak sebagai pemberi gadai ada 5 orang. Nah, penerima gadainya katakanlah 1 orang. Jadi 5 dengan 1 orang melakukan perikatan atau melakukan perjanjian. Itu dulu. Nah, berikutnya, gadai ini berada dalam rumpun hukum perdata. Jadi berada dalam rumpun hukum perdata karena hubungan perorangan yang berisi tentang hak dan kewajiban. Jadi diklasifikasikan berada dalam hukum privat atau hukum perdata. Nah, berikutnya terkait dengan istilah gadai. Istilah gadai itu PAN. Jadi PAN, istilah gadai itu dalam hukumnya, kalau misalkan pemberi gadai itu namanya PANGEVER, kalau penerima gadai itu PANNEMER. Atau juga di dalam narasi yang lain disampaikan bahwasanya pemberi gadai itu disebut dengan debitur dan penerima gadai itu adalah kreditur. Konsepnya sama saja, namun beda di narasinya. Nah, jadi ada debitur atau dalam bahasa lainnya itu PANGEVER, atau ada kreditur atau bahasa lainnya PANNEMER. Nah, itu. Nah, selanjutnya setelah kita sedikit kita ulas di awal, lalu perbuatan gadai ini ya terkait dengan benda tidak bergerak di mana diatur. Nah, diatur di dalam KUH Perdata atau Bergelijk Wetboek. Nah, atau BW sama saja, diatur di pasal 1150 sampai dengan 1160. Nah, itu diatur persoalan gadai. Nah, jadi ketika gadai itu sudah dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lain, ya, nah tentunya kalau dilakukan, dibuatlah perjanjian gadainya terkait dengan tanah, terutama di daerah-daerah atau di desa-desa tentunya. Nah, itu dibuat kalau di bawah tangan aktanya dibuat di hadapan kepala desa atau Pak Lurahnya atau yang sederajat dengan itu. Kalau di Sumatera Barat itu, kalau di desa itu di Wali Nagari namanya, atau seperti yang dulu kita sampaikan di Aceh itu di kantor kecilnya. Nah, setelah itu dibuat secara sah, lalu ada hak dan kewajiban. Nah, maka perjanjian yang dibuat tersebut menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, termasuk juga dengan gadai. Lalu pertanyaannya terkait dengan gadai, kapan gadai itu hapus? Yang pertama, apabila benda gadai itu dikeluarkan dari pemegang gadai atau penerima gadai. Nah, ketika itu sudah dikeluarkan, maka hapuslah sebuah perikatan atau perjanjian gadai. Yang kedua, gadai itu hapus apabila terjadi pembayaran atau pelunasan. Katakanlah digadai dalam jangka waktu, mereka bersepakat para pihak ini 3 tahun digadaikan satu tanah. Lalu ketika di tahun ketiga disepakati misalkan penerima gadai ya itu memberikan kompensasi kepada pemberi gadai atau memberikan uang katakanlah 100 juta, lalu tanahnya dikuasai oleh si penerima gadai. Maka di tahun ketiga, kalau misalkan 3 tahun mereka membuat perjanjiannya, dilakukan pembayaran. Pada saat itu maka selesailah atau hapuslah sebuah perjanjian gadai. Yang berikutnya menjadi hal yang mengakibatkan hapusnya sebuah gadai itu apabila benda gadai, ya, kalau benda tidak bergerak, benda gadai itu hilang oleh si penerima gadai, maka pada saat itu maka gadai itu akan hapus. Yang berikutnya misalkan
Yang keempat, gadai itu hapus apabila si penerima gadai atau panemer atau kreditur itu melepaskan barang tersebut secara sukarela. Jadi secara sukarela melepaskan barang tersebut dikembalikan kepada si pemberi gadai atau panggiver atau debitur. Jadi itulah yang mengakibatkan hapusnya sebuah gadai. Nah, kita pada kesempatan ini berbicara lebih lebih spesifik ya. Nah, tadi secara universal kita sudah bicarakan, sekarang secara spesifik terkait dengan gadai tanah pertanian. Nah, terkait dengan tanah pertanian ini tentu juga karena Indonesia multikultural, kaya sekali ya, banyak kearifan lokal atau local wisdomnya, sehingga ada gadai juga yang dilakukan secara adat. Contoh di Minangkabau ada gadai secara adat, di Kerinci ada gadai, di Kerinci Jambi ya, ada gadai gilir ganti. Jadi yang digadaikan bukan tanahnya, tapi hak penguasaan terhadap suatu lahan pertanian digadaikan kepada pihak yang lain. Ada dan terjadi. Nah, lalu kita tidak masuk ke wilayah situ karena itu ranahnya akan berbeda karena ada adat reh di situ. Jadi ada hukum adat yang mengatur di situ. Jadi tidak bisa kita sandingkan nanti dengan hukum konvensional, akan berbenturan karena ada dua sumber hukum, yang satu secara universal dan satu lex specialis. Jadi kita tidak masuk ke situ. Jadi secara umum kita masuk terkait dengan gadai lahan pertanian sebagaimana yang diatur dalam Perpu nomor 56 tahun 1960 tentang pengaturan, kalau nggak salah itu pengaturan lahan pertanian. Nah, di situ diatur bahwasanya di pasal 7 itu apabila terjadi satu gadai terhadap lahan pertanian antara seseorang ya dengan orang yang lain. Nah, apabila katakanlah si A menggadaikan kepada si B lahan pertaniannya dengan misalkan si B yang bertindak sebagai kreditur atau panemernya tadi memberikan uang sejumlah katakanlah 100 juta kepada si pemberi gadai atau panggiver. Lalu di tahun dengan durasi 3 tahun, lalu di tahun ke-7 ternyata si pemberi gadai tidak sanggup membayar kepada si penerima gadai. Jadi utang 100 juta itu tidak sanggup dikembalikannya. Bagaimana penyelesaiannya? Maka di dalam Perpu nomor 56 tahun 1960, apabila sampai 7 tahun, maka ya tanpa beban apapun dan tanpa syarat apapun si penerima gadai harus mengembalikan tanah itu kembali kepada si penerima gadai tanpa syarat. Nah, itu diatur dalam undang-undang ini di pasal 7. Nah, harus dikembalikan kecuali misalkan di tahun ke-7 itu si penerima gadai ya akan melaksanakan panen, katakanlah 2 bulan lagi dia panen, maka ditunggu dulu masa panennya habis, dan setelah masa panennya habis wajib dikembalikan kepada si pemberi gadai. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak dikembalikan? Maka pasal 10-nya mengatur di Perpu nomor 56 tahun 1960 ini, apabila si penerima gadai tidak mengembalikan, ada sanksi pidananya kurungan 3 bulan. Nah, jadi hati-hati ya. Dan juga dapat digugat di perdata, dapat digugat di pengadilan ya. Nah, selanjutnya apabila misalkan dalam satu perikatan gadai antara si pemberi gadai dengan si penerima gadai atau panemer, misalkan mereka bersepakat 5 tahun. 5 tahun digadaikan. Lalu di tahun kedua, si debitur atau panggiver tadi, dia sudah mempunyai uang, katakan begitu. Ada uangnya 100 juta, maka dia pengen mengembalikan. Jadi boleh. Tapi ada syaratnya. Ada rumusnya kompensasi kepada si penerima gadai atau panemer. Ada kompensasinya, yaitu 7, rumusnya 7 ditambah setengah dikurang masa pakai gadai tadi, misalkan 2 tahun, jadi 7 ditambah setengah dikurang 2 dikali dengan jumlah uang yang digadaikan. Jadi 7
ditambah setengah menjadi dikurang 2 dikali 100 juta. Maka hasilnya itu yang harus dikembalikan oleh si pemberi gadai atau pandever kepada si penerima gadai atau panemer atau kreditur tadi. Nah, itu syaratnya. Nah, sehingga apabila itu dilakukan tentu sudah bersesuaian dengan norma-norma hukum. Nah, terkait dengan lahan pertanian ini sudah ada regulasinya, terutama di pasal 7, di pasal 10 tadi sudah diatur. Nah, dan benang merahnya adalah yang banyak terjadi, si penerima gadai tidak mau mengembalikan tanahnya, ini yang banyak bersoal. Nah, karena ketidaktahuan masyarakat, dibiarkan saja. Padahal sudah jelas-jelas tadi kami sampaikan di pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960, apabila sudah berumur 7 tahun gadai dan si pemberi gadai tidak sanggup menebusnya atau mengembalikan uang yang pernah diterima oleh si pemberi gadai dari penerima gadai, maka di tahun ke-7 si penerima gadai wajib mengembalikan kepada si pemberi gadai tanpa syarat dan beban apapun. Apabila itu diingkari, ada sanksi pidana 3 bulan dan bisa dituntut juga secara perdata. Nah, itu saja yang bisa kami berikan, kita diskusikan. Semoga ada pencerahan di sini dan bernilai pahala tentunya buat kami dan bermanfaat bagi masyarakat ya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.